Salam Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya, Bapak-Bapak, para profesional dan juga para profesional, manapun berada. Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kembali lagi kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga hari ini. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu ini Tuhan, dan juga yang mendengarnya Tuhan, Bapak-Bapak, para personal dan juga pimpinan Tuhan, dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Yesaya 40 ayat 21 hingga 31. Demikian bunyinya. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah kau diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja dicangkok, mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang maha kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jenuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan juga memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 ini, Bapak-bapak sekarang uh, yang Bapak-bapak mungkin berpikir bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sementara sekarang zaman adalah sudah sangat berubah, yaitu sekarang sudah masa era artificial intelligence atau AI yang kita Bapak tahu. Apakah Bapak-bapak hal ini sudah menyadari bahwa sekarang adalah memang sudah era artificial intelligence? Dan bagaimana Bapak-bapak bisa menghubungkannya antara manajemen dan juga kepemimpinan 5.0 yang sekarang kita kenal? Untuk bisa melihat hal itu, saya coba melihat dari seorang presiden, yaitu namanya Theodore Roosevelt mengatakan demikian. Saya mulai dengan premis bahwa fungsi kepemimpinan adalah untuk menghasilkan lebih banyak pemimpin, bukan lebih banyak pengikut.
Nah, oleh karena itu juga Jacques Zuazola mengatakan bahwa manajemen adalah sebuah keahlian dan kepemimpinan adalah sebuah seni. Nah, di dalam konteks ini kita bisa melihat pelajari bahwa manajemen itu melibatkan keterampilan dan teknik yang diterapkan untuk mengatur dan mengarahkan tim secara efektif. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana profesi itu bisa berjalan. Nah, itu bisa dipelajari dan dikuasai melalui pendidikan dan juga pengalaman. Namun di sisi lain, bagaimana dengan kepemimpinan? Nah, kepemimpinan itu bisa melalui aspek-aspek teknis ini dan juga bisa tentang menginspirasi orang lain, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan di mana anggota tim dapat diberdayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini juga menjadi sejalan dengan gagasan Roosevelt bahwa kepemimpinan sejati bertujuan untuk membina lebih banyak pemimpin, bukan sekedar mengumpulkan pengikut. Zola juga mengatakan bahwa manajemen adalah kerajinan atau craft, dan itu adalah sebuah profesi. Sementara kepemimpinan adalah seni. Nah, ini adalah menjadi sebuah inspirasi. Sementara Peter Drucker mengatakan dia adalah seorang konsultan manajemen yang terkenal, pernah berkata demikian bahwa manajemen melakukan sesuatu dengan benar, sementara kepemimpinan melakukan hal yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, juga Steve Jobs, seorang pendiri Apple mengatakan bahwa inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Nah, kutipan-kutipan ini menyoroti pentingnya inovasi dalam kepemimpinan dan bagaimana inovasi dapat membuat organisasi tetap menjadi terdepan. Artinya di sini bahwa antara manajemen dan kepemimpinan adalah dua konsep yang berbeda. Dan hal ini juga menyebutkan bahwa manajemen adalah keahlian yang melibatkan keterampilan dan teknik. Sementara kepemimpinan adalah seni yang menginspirasi orang lain dan mendorong inovasi. Seperti tadi disebutkan Theodore Roosevelt bahwa dia mengatakan tadi bahwa saya mulai dengan premis bahwa fungsi kepemimpinan adalah untuk menghasilkan lebih banyak pemimpin, bukan lebih banyak pengikut. Bapak-bapak dan Ibu yang terkasih, Bapak-bapak mungkin bisa sekarang bisa melibatkannya bagaimana dengan artificial intelligence yang kita sekarang ini. Artificial intelligence itu adalah di dalamnya itu ada disebut dengan namanya 5.0 leadership. Artinya di sini karena dengan munculnya kecerdasan buatan atau kita kenal dengan AI, yaitu telah merevolusi cara kita hidup dan bekerja. Walaupun kita tahu bahwa AI dapat mengoptimasikan tugas dan memberikan wawasan yang berharga. Dan ada juga unsur manusia yang benar-benar mendorong inovasi dan kesuksesan. Oleh karena itu, kepemimpinan AI 5.0 adalah kunci untuk memanfaatkan AI secara maksimal dan menumbuhkan budaya kreativitas dan kolaborasi. Bapak dan Ibu, para profesional, apa itu kepemimpinan AI 5.0? Kepemimpinan AI 5.0 atau leadership AI 5.0 itu adalah merupakan paradigma baru mengenai kepemimpinan yang menekankan kolaborasi manusia dengan AI. Hal ini mengakui bahwa AI bukanlah pengganti kecerdasan manusia, melainkan sebuah peningkatan yang dapat membantu kita mencapai lebih banyak hal. Oleh karena itu di sini jadi dengan adanya kepemimpinan AI 5.0 ini, kita bisa memahami kemampuan dan keterbatasan AI. Dan juga kita bisa mengintegrasikan AI ke dalam strategi dan operasi organisasi. Dan juga kita bisa memberdayakan karyawan, Bapak dan Ibu, untuk menggunakan AI secara efektif. Dan juga menumbuhkan budaya inovasi dan kreativitas. Kenapa kepemimpinan AI 5.0 itu penting? Yaitu karena kepemimpinan AI 5.0 itu penting karena ada hal-hal alasan sebagai berikut. Yaitu adalah pertama, AI menjadi semakin menyebar di tempat kerja.
Hal ini menjadi mengotomatiskan tugas, menganalisis data, dan juga mengambil keputusan yang memiliki dampak besar pada cara kita bekerja. Yang kedua, AI menjadi semakin kuat. Di sini kita lihat bahwa algoritma dan data yang digunakan AI menjadi lebih canggih, sehingga menjadikannya semakin berharga. Dan yang ketiga, persaingan semakin ketat. Bisnis yang tidak menggunakan AI secara maksimal akan berada dalam posisi yang dirugikan. Juga Bapak-Bapak dan Ibu, apa karakteristik pemimpin AI 5.0 ini? Pemimpin AI 5.0 adalah satu, empati dan kolaboratif. Artinya bahwa mereka dapat memahami kebutuhan karyawannya dan bekerja sama dengan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dan kedua, penasaran dan berpikir terbuka. Artinya bahwa di sini mereka selalu mencari cara baru untuk menggunakan AI dan bersedia bereksperimen. Dan ketiga, kreatif dan inovatif. Artinya mereka dapat menggunakan AI untuk memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru. Dan keempat adalah transparan dan etis. Di sini, para pemimpin di sini terbuka tentang cara mereka menggunakan AI dan berkomitmen untuk menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab. Saya coba mengutip dari George Zola mengatakan demikian. The duality built in between management and leadership is essential to succeed in 5.0 leadership, AI excellence, and digital strategy. While management is about precision, efficiency, and consistency, leadership is about inspiring innovation and creativity. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa melihat uh, hal ini dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 ini, bahwa memang ada uh, sekarang ini bahwa kita dituntut untuk menjadi cepat, agile, tepat gitu ya. Dan juga di dalam kita ada di era sekarang adalah era uh, artificial intelligence. Dan sekarang kita sudah melihat ada namanya leadership artificial intelligence 5.0. Nah, di sini kita bisa lihat di Yesaya 40 ayat 21 ini, kita coba melihat jauh ke belakang, bagaimana sih nanti akan kita bisa pelajari bahwa memang apa yang ditulis ini bisa relevan dengan zaman sekarang. Bahwa di sini disebutkan bahwa Yesaya 40 ayat 21 sampai 31, kita tahu balik lagi ke belakang bahwa kitab Yesaya itu adalah terdiri dari ada dua bagian utama. Di Yesaya pasal 1 sampai pasal 9 dan juga Yesaya pasal 40 hingga pasal 66. Nah, Yesaya umumnya dianggap memiliki dua penulis yang berbeda. Dengan bagian pertama Yesaya pasal 1 sampai pasal 39 dikaitkan dengan Nabi Yesaya sendiri. Sementara di bagian kedua Yesaya pasal 40 sampai pasal 66 itu diasosiasikan dengan nabi-nabi yang hidup pada masa pasca Babylonian exile. Dan juga di Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 ini adalah termasuk bagian dari bagian kedua dari kitab Yesaya, yaitu yang sering disebut dengan Yesaya Deutero Isaíah. Bagian ini ditulis pada zaman setelah pembuangan Bani Israel ke Babel. Dan mereka sedang dalam pembuangan dan memberikan pengharapan dan pembebasan dan kembalinya mereka ke tanah perjanjian. Nah, di pasal-pasal Yesaya 40 hingga pasal 66 menekankan adanya kuasa, kebijaksanaan, dan kehadiran Allah sebagai penyelamat dan pembebasan. Nah, di konteks Yesaya 40 ayat 21 hingga 31 ini, Nabi mengajak umat Israel untuk menuntut tentang kebesaran Allah.
Ada beberapa hal yang kita pelajari dari pasal ini, yaitu adalah Allah adalah pencipta dan maha kuasa. Nah, di awal menekankan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan tidak ada yang mendapat dibandingkan dengannya. Dan juga adanya kesia-siaan berhala. Nah, di sini Nabi mengecam penyembahan berhala dan menyatakan bahwa berhala-berhala yang dibuat manusia tidak dapat dibandingkan dengan Allah yang hidup. Dan yang ketiga adalah Allah yang memberi kekuatan. Nah, di pasal ini kita diajak untuk percaya dan mengandalkan Allah karena Allah memberi kekuatan kepada yang lelah dan kelemahan kepada yang lemah. Dan juga di ayat ini, di pasal ini disebutkan adanya pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Di sini disebutkan Allah adalah pemelihara alam semesta dan memperhatikan setiap detail kehidupan. Dan juga Allah tidak pernah lelah dan kehabisan kebijaksanaan. Dan di pasal ini juga kita belajar tentang pembebasan dan kekuatan yang diberikan Allah. Artinya di pasal ini menawarkan penghiburan dan harapan kepada umat Allah yang mungkin merasa lemah dan putus asa di tengah-tengah ujian. Allah memberi kekuatan kepada yang menantinya. Bapak-bapak dan Ibu sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan, bagaimana relevansinya dari pasal ini, pasal 40, Yesaya 40, ayat 21 sampai 31 ini, ada hal yang kita bisa pelajari di sini, yaitu mengenai kepercayaan dan kepemimpinan, yaitu bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan dapat mengambil inspirasi dari Yesaya 40 untuk memperkuat kepercayaan bapak dan ibu dalam menghadapi tantangan. Keyakinan dan kebijaksanaan dan kekuasaan yang lebih tinggi dapat memperkuat kepemimpinan. Juga bapak-bapak dan ibu bisa melihat di sini adanya perspektif dalam kesulitan. Nah, di masa sulit dan tantangan dalam dunia bisnis sering dapat membuat seseorang merasa terjebak dan putus asa. Nah, di ayat di Yesaya 40 ini kita diajarkan bahwa kita perlu memandang lebih tinggi, melihat kebesaran Allah dalam mengatasi kesulitan. Dan juga kita bisa melihat di sini sebagai profesional adanya kesadaran akan kelebihan kekuasaan. Nah, bapak-bapak sebagai pimpinan maupun sebagai profesional seringkali memiliki tanggung jawab besar. Nah, di Yesaya 40 mengingatkan bahwa kekuatan dan kebijaksanaan sejati berasal dari Allah. Nah, hal ini dapat merangsang rasa rendah hati dan pengakuan terhadap keterbatasan manusia. Di sini juga kita mempelajari adanya kesederhanaan dan pelayanan. Nah, ada pesan tentang kebesaran Allah dan kepercayaan kepadanya dalam mendorong profesional dan maupun sebagai pimpinan untuk menjalankan tanggung jawab Bapak dan Ibu dengan kesederhanaan dan pelayanan dan mengingat bahwa kekuasaan Bapak dan Ibu hanya bersumber dari Allah. Dan berikutnya kita bisa pelajari di Yesaya 40 mengenai ketahanan dan pengharapan. Nah, di Yesaya 40 ayat 31 menekankan pengharapan dan kekuatan bagi mereka yang percaya kepada Allah. Ini dapat menjadi sumber motivasi untuk tetap tegar dan memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan dan atau kesulitan dalam dunia bisnis. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, poin-poin apa yang kita bisa pelajarin di sini agar bapak-bapak dan ibu dapat menerapkan dari Yesaya 40 ayat 21 hingga 31, yaitu sehingga menjadi bapak dan ibu menjadi pemimpin yang sukses, yaitu adalah pemimpin yang menaruh harapan dan kekuatan hanya kepada Tuhan, yaitu adalah harapan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa melihat dari Yesaya 29, Yesaya 40 ayat 29 hingga 31 ini adalah mengenai harapan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, di Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di ayat 30 mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Di ayat 31 disebutkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bisa tahu bagaimana ayat-ayat ini. Ayat ini adalah menyuarakan teguran Tuhan terhadap keraguan dan ketidakpercayaan umatnya. Di ayat ini Tuhan menegaskan bahwa Dia adalah Allah kekal yang penuh hidup, penuh hikmat, tidak terbatas oleh waktu atau kelelahan. Dia juga memberikan kekuatan kepada yang lemah dan meneguhkan mereka yang tidak berdaya. Nah, di ayat tadi ada analogi tentang pemuda yang mungkin menjadi lesu, tetapi mereka menanti-nanti pada Tuhan akan memperoleh kekuatan baru, yaitu menunjukkan bahwa ketergantungan dan kepercayaan pada Tuhan membawa kekuatan dan daya tahan. Nah, kita bisa mempelajari ayat ini adalah menekankan bahwa orang yang menempatkan harapannya pada Tuhan akan diangkat dan diberikan kekuatan. Nah, di ayat 29 ini kita bisa pelajari yaitu mengakui kelemahan manusia bahwa meskipun mereka mungkin merasa lelah dan lesu, Allah memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menopang yang jatuh bersungguh-sungguh. Nah, di ayat 30 kita bisa artikan di sini adalah bahwa memberikan janji penghiburan bagi mereka yang menanti-nanti Allah. Mereka akan diberikan kekuatan baru seperti Raja Wali yang dapat terbang tinggi, berlari, dan berjalan tanpa menjadi lesu. Ini mengajarkan bahwa kekuatan spiritual dan keteguhan dapat ditemukan dalam hubungan yang kokoh dengan Allah. Nah, di ayat 3 kita bisa melihat lagi, hal ini adalah mengulangi janji dari ayat sebelumnya. Menekankan lagi bahwa mereka yang menantikan Allah akan diberikan kekuatan baru, memungkinkan mereka untuk melalui segala tantangan hidup tanpa menjadi lesu atau lelah. Bapak-bapak, para profesional maupun para pimpinan, hal-hal yang kita bisa pelajari di sini adalah agar kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bagus adalah adanya ketergantungan pada Tuhan untuk kekuatan. Di sini menekankan bahwa kekuatan sejati hanya datang dari Tuhan. Bapak-bapak sebagai pemimpin maupun profesional harus belajar untuk bergantung kepadanya, mencarinya dalam doa, dan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu juga perlu melihat adanya keterbukaan terhadap hikmat Tuhan. Artinya di sini mengakui bahwa hikmat Tuhan jauh melampaui pemahaman manusia. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai pemimpin atau sebagai profesional harus terbuka untuk mencari petunjuk dan hikmatnya dalam membuat keputusan dan menghadapi tantangan. Juga bapak-bapak dan ibu perlu melihat adanya mengembangkan ketahanan dan semangat bertahan. Artinya, menekankan bahwa orang-orang yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini diterjemahkan dalam konteks bisnis sebagai pengembangan ketahanan, semangat bertahan, dan kemampuan untuk terus maju meskipun dihadapkan pada kesulitan. Juga bapak-bapak dan ibu perlu adanya melihat kekuatan dalam ketergantungan pada Tuhan. Artinya sebagai pemimpin maupun personal diingatkan bahwa kekuatan sejati datang dari Tuhan. Ketergantungan pada Tuhan dapat memberikan daya tahan dan ketekunan di tengah-tengah tantangan, yaitu menunggu pada Tuhan dan mengandalkannya akan memberikan kekuatan baru untuk terus maju dan berkembang. Juga kita diajarkan di sini adanya
pemulihan dan kekuatan dari Tuhan. Dari sini kita mempelajari bahwa menyerahkan kekhawatiran dan kelelahan kepada Tuhan membawa pemulihan dan kekuatan baru. Artinya, Bapak-Bapak sebagai profesional diingatkan untuk menemukan kekuatan dan inspirasi dari keyakinan spiritual Bapak dan Ibu dalam mengatasi tantangan di lingkungan bisnis. Juga kita pelajari di sini bahwa Bapak adalah adanya harapan bagi mereka yang menanti Tuhan. Ini penting bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dan daya tahan. Nah, Bapak-Bapak sebagai profesional diingatkan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan manusiawi. Bapak-Bapak perlu membangun harapan dan kepercayaan kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan dan kelelahan. Bapak-bapak juga perlu melihat adanya menanggapi dengan kesetiaan dan kekuatan. Artinya, di pasal ini kita diajak untuk menanggapi Allah dengan kesetiaan dan memperoleh kekuatan baru. Sebagai pemimpin perusahaan, di sini kita dapat menerapkan prinsip dengan mengembangkan nilai-nilai organisasional yang didasarkan pada kejujuran, integritas, dan keberanian. Bapak-bapak juga perlu melihat adanya menghadirkan Tuhan dalam keputusan bisnis. Di sini kita diajarkan sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan dapat membawa nilai-nilai spiritual ke dalam lingkungan kerja. Ini mencakup memasukkan keadilan, empati, dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, Bapak-bapak dan Ibu juga kita diajarkan di sini yaitu mengelola stres dan kelelahan dengan menyembah Allah. Artinya bahwa kesadaran akan keberadaan Allah dan kepatuhannya dapat membantu mengelola stres dan kelelahan. Nah, sebagai pemimpin perusahaan, dapat memotivasi tim Bapak dan Ibu dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental. Bapak-bapak dan Ibu juga perlu melihat adanya memperdayakan karyawan dengan harapan dan kekuatan dari Allah. Nah, sebagai pemimpin, hal ini kita dapat memberdayakan karyawan dengan memberikan dukungan moral, mengembangkan budaya kerja yang menghargai keberagaman, dan memotivasi mereka untuk berusaha lebih baik dengan keyakinan bahwa ada harapan dan kekuatan yang lebih besar dari diri bapak-bapak dan ibu sendiri. Juga bapak-bapak perlu melihat adanya penguatan bagi mereka yang menantikan Tuhan. Di sini kita diajarkan bagaimana bagi bapak-bapak dan ibu yang menantikan Tuhan. Di sini Yesaya menyampaikan pesan tentang penguatan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Hal ini dapat diartikan sebagai dukungan dan keteguhan yang diberikan kepada para bapak-bapak sebagai profesional dalam menghadapi tantangan. Juga di sini kita membaca bahwa Yesaya 40 ayat 31 tadi menyebutkan bahwa hal ini menjadi pesan buat Bapak dan Ibu untuk menantikan Tuhan yang akan diberikan kekuatan untuk menghadapi tugas-tugas sebagai profesional maupun sebagai pemimpin. Nah, adanya di sini perlu adanya pengakuan keterbatasan. Nah, di sini diajarkan bahwa Bapak-bapak dan Ibu ada keterbatasan dan perlu mengakui bahwa Bapak-bapak tidak bisa mengelola segala sesuatunya dengan sendirinya. Bapak-bapak perlu menyadari keterbatasan dan mengandalkan kebijaksanaan Tuhan. Dan juga perlu mencari adanya pencarian hikmat dari Tuhan, yaitu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis, Bapak-bapak sebagai profesional dapat mencari hikmat dari Tuhan sebagai sumber inspirasi dan juga bimbingan. Juga di sini kita diajarkan di ayat 31 ini adanya keteguhan dan kekuatan dari Tuhan, yaitu dalam menghadapi tekanan dan tantangan, Bapak-bapak sebagai profesional dapat menemukan keteguhan dan kekuatan melalui iman dan harapannya pada Tuhan. Nah, di sini kita pelajari bahwa
ada juga Bapak-Bapak perlu adanya melihat eh, harapan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa mempelajari tadi di pasal di ayat 29 hingga 21. Di sini ditekan bahwa Yesaya menekankan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dalam dunia bisnis, memiliki harapan dan ketergantungan pada Tuhan dapat memberikan kekuatan dan keteguhan di tengah-tengah tantangan dan kelelahan. Juga kita bisa pelajari di sini di pasal di ayat 29 hingga 31 ini itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Yaitu di ayat 21 hingga 31 tadi, di ayat 29 hingga 31, yaitu menekankan bahwa Allah memberikan kekuatan kepada yang lemah dan lesu. Artinya sebagai pemimpin perusahaan dapat mencari kekuatan dan inspirasi dari sumber yang lebih tinggi. Yaitu Bapak-Bapak, hal ini bisa mendorong budaya kerja yang peduli, memberikan dukungan kepada karyawan yang mengalami kesulitan, dan memahami bahwa keberhasilan tidak selalu tergantung pada kekuatan fisik atau kecerdasan semata. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita dengan mempelajari Yesaya 40 dari ayat 21 hingga 31 ini, yaitu mengajarkan tentang kekaguman akan kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan, yaitu memotivasi untuk mengakui sumber kekuatan yang lebih tinggi, menghormati kekudusan, merencanakan dengan hati-hati, dan menemukan kekuatan dalam harapan pada Tuhan. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan dapat merenungkan nilai-nilai ini untuk membimbing tindakan Bapak dan Ibu dalam menghadapi tantangan dan membangun lingkungan yang berdaya tahan. Juga dalam konteks Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin, hal ini kita bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam membentuk sikap rendah hati, kebijaksanaan, ketergantungan pada Tuhan, ketahanan dalam menghadapi tantangan. Juga selain itu, Bapak-bapak sebagai pemimpin juga diberdayakan untuk memimpin dengan integritas dan tunduk pada kehendak Tuhan. Mengingat bahwa segala sesuatunya berasal darinya dan berada di bawah kendalinya. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, bahwa Engkau-lah satu-satunya kekuatan ya Tuhan dalam hidup kami. Dan selalu mengandalkan Engkau di dalam segala keputusan yang kami buat ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami adalah orang lemah di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami yang lemah ini. Ya Tuhanlah Bapa, terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.